Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan buat teman-teman yang bergabung, welcome. Kali ini kita masuk pada seri pengetahuan. Sebelum itu, klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Materi kita pada kali ini yaitu demokrasi. Nah, kata demokrasi sudah sangat tidak asing di telinga kita. Nah, sekarang kita mau masuk mengenai arti dan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Terdapat kutipan dari Hornby mengenai apa itu demokrasi. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena. Untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana, kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan. Karena rakyat ikut serta secara langsung, pemerintah itu disebut pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di mana beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya, setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut. Yang pertama, penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi, seperti yang dihadapi oleh pemerintah desa yang tradisional. Yang ketiga, setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam manajemen kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara. Demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokrasi ekonomi dan sosial. Namun, pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara yang satu dan yang lain. Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan partisipasi di dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.
Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat terbagi ke dalam. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyatnya diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan referendum? Itu adalah kuis yang pertama. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Referendum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, referendum wajib. Yang kedua, referendum tidak wajib. Dan yang ketiga, referendum konsultatif. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis demokrasi yang kedua. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritasnya terdiri dari yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Yang ketiga, demokrasi campuran. Kemudian, kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi dibagi dalam demokrasi liberal. Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintahan bertindak atas dasar konstitusi atau hukum dasar. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum politik. Jenis yang keempat yaitu berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, yaitu demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan sistem parlementer antara lain, yang pertama, DPR lebih kuat daripada pemerintah. Yang kedua, menteri bertanggung jawab pada DPR. Yang ketiga, program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Yang keempat, kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Dapatkah kamu mencari contoh negara mana yang menganut demokrasi parlementer? Itu adalah kuis yang kedua. Silakan jawab di kolom komentar. Jenis yang keempat yaitu mengenai wewenang dan hubungan antar kelengkapan negara. Yang berikutnya yaitu demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan atau presidensial. Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah 1. Negara dikepalai oleh presiden. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Yang ketiga, mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keempat, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Yang kelima, presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Berikut tugas individu.